He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who holds the stars one by one. Halo, selamat pagi adik-adik. Nggak ada suaranya. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Yang di rumah juga halo, selamat pagi. Nah, kita bersyukur karena hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk sama-sama memuji Tuhan di sekolah Minggu Bintang Daud. Nah, karena itu, langsung ajak kita semua untuk angkat satu pujian dulu yuk. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Tanyakan dengan sungguh-sungguh ya. Sekali lagi kata lebih sungguh, Bapa, Ku datang padamu. Bapa, Ku datang padamu. Naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang tidak setiap hari. Katakan pagi, hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan tak hentinya mengucap syukur atas kata lagi pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan tak berhentinya mengucap syukur atas tak hentinya kami mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur. Ya adik-adik, semuanya langsung aja tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau sama-sama berdoa ya. Ikutin langsung berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah ke gunung? Yang pernah ke gunung? Siapa yang pernah, coba ke tangan yang pernah ke gunung? Gak usah malu-malu. Terus siapa juga yang pernah ke pantai atau ke lautan? Pernah? Ada di tempat-tempat itu kita bisa ketemu dengan Tuhan loh adik-adik. Di gunung, di laut, bahkan di kanan dan kiri kita, di atas bawah, di mana-mana Tuhan ada. Kok bisa sih? Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Nah, langsung aja kita semua bangkit berdiri yuk. Yang di rumah juga kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Ku Daki-Daki dengan gerakan penuh sukacita ya. Yuk. Siap. Turun, lembah yang dalam.
pintu hati kita. Nah, Tuhan yang ada di mana-mana tadi itu menurut adik-adik Allah yang besar atau Allah yang kecil? Besar atau kecil? Allah yang besar. Nah, karena kita punya Tuhan yang besar, kita tidak perlu lagi takut. Karena apa? Karena Tuhan yang besar itu siap untuk menolong kita ketika kita sedang susah. Nah, karena itu langsung ajak kita lagi, sekali lagi kita nyanyikan pujian Allahku besar dengan lebih semangat ya. Siap. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi. Silahkan duduk adik-adik. Di rumah juga silahkan duduk. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Yeni. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Yuk, sambil kita mempersiapkan hati kita sama-sama nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selanjutnya akan diserahkan ke Lause Yeni. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya tolong Lause Yeni yang akan bercerita dan kami semua bisa belajar melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik masih ingat dengan Esau dan Yakub? Ingat? Nah, pagi hari ini di dalam sebuah kemah ada bapaknya Esau dan Yakub. Siapa bapaknya? Nama bapaknya? Nama bapaknya Ishak, kemudian nama ibunya Yarik.
Ribka. Nah, pagi hari ini Lose akan bercerita dari Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 46. Nah, di gambar ini kalian lihat Ishak sudah tua, ya. Firman Tuhan berkata, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya. Nah, dipanggil Esau. Mau ngomong apa ya kira-kira Pak Ishak? Nah, adik-adik, Pak Ishak bilang, lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, Esau, pergilah ke padang. Carilah binatang buruan. Terus masain buat Bapak ya, buat Pak Ishak ya. Gitu. Nah, ternyata ketika Ishak berkata kepada Esau, adik-adik lihat di sini ada siapa yang mendengarkan? Ribka. Ternyata dari balik kemah ada Ibu Ribka yang mendengarkan. Nah, kemudian Ibu Ribka cepat-cepat pergi dan dia panggil siapa anaknya? Yakub. Yakub. Sini. Nah, terus Yakub, kamu pergi ke kandang cari 2 ekor kambing, ya. Pak Ishak mau makan apa tadi? Mau makan hasil buruan, ya kan? Minta sama Esau. Nah, Bu Ribka bilang, ayo, nanti ibu yang masak ya. Kamu carikan apa? Kambing. Nanti kasih. Kemudian berikan kepada bapakmu, katanya Ibu Ribka. Nah, Lose bacakan ya firman Tuhannya. Terus Yakub bilang apa sama Ribka? Yakub bilang kepada Ibu Ribka, tetapi Esau, masih ingat Esau badannya Esau itu berbulu. Bagaimana? Tenang, katanya. Kan saya nggak ada bulunya, mah, gitu. Tenang, nanti ibu yang pikirkan caranya. Ya. Kemudian adik-adik lihat, si Yakub masih berpikir bagaimana ya caranya. Adik-adik masih ingat ya? Yakub itu badannya licin. Yakub itu adik. Esau itu kakak. Nah, kemudian Yakub pergi seperti yang disuruh oleh Ibu Ribka. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Ibu Ribka? Si Yakub badannya diberi jubah. Langsung bacakan ya. Dari Kejadian pasal 27 ayatnya yang ke-15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Jadi si Yakub ini pakai pakaiannya siapa? Pakai pakaiannya Esau. Jadilah dia berbulu. Jadi di mana? Di bagian yang mana? Di leher, kemudian yang putih-putih ini di kedua tangannya, ya, supaya apa? Supaya nanti kalau tadi firman Tuhan bilang Bapak Ishak matanya dia sudah tua, kemudian matanya kabur ya, supaya nanti kalau misalkan si Yakub datang nggak ketahuan, ya, supaya dia jadi mirip dengan Esau. Nah, lalu di ayat berikutnya datanglah Yakub masuk ke dalam kemah Pak Ishak. Tetapi Yakub bilang apa di ayat 19? Kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah,
makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapak memberkati aku. Nah, jadi Yakub datang kepada Pak Ishak, dia bilang siapa? Pak, saya Esau. Ya, dia bawa apa tadi? Makanan ya, makanan dari hasil buruan. Nah, kemudian Pak Ishak bilang apa? Wah, cepat sekali, sudah dapat buruan, sudah selesai masak. Nah, lalu Pak Ishak bilang, sini, datanglah mendekat. Gitu. Nah, dia disuruh siapa? Si Yakub yang mengaku menjadi Esau ini disuruh datang. Sini, dekat-dekat Bapak. Nah, lalu Pak Ishak bilang di ayatnya yang ke-22, maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya. Meraba. Terus Pak Ishak bilang apa? Kalau suaranya suara Yakub, tapi badannya berbulu itu badannya siapa? Badannya Esau gitu. Nah, lanjut. Karena itu Ishak bilang lagi, sini, datanglah gitu, mendekat. Dan terakhir di ayat 26, dekat-dekat dan apa? Disuruh ciumlah aku. Ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah ia, ya. Nah, karena dia sudah tahu itu adalah Esau, dia pikir itu adalah Esau. Jadi, apa yang dilakukan Pak Ishak? Dia memberkati Yakub. Berkatnya di ayat 27b. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, siapa yang datang? Datanglah Esau. Nah, Esau dengan gembira datang mau cari Pak Ishak. Kemudian Pak Ishak bilang apa? Lalu bacakan ya di ayatnya yang ke-31. Ia menyediakan makanan yang enak. Kemudian berkata, Pak, bangun, sudah saya bawakan nih makanannya. Lah, terus Ishak bilang di ayat ke-33, terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia? Kamu siapa? Kan tadi sudah diberkati. Bingung Pak Ishak. Tadi siapa dong? Tadi bukannya itu yang tadi datang itu Esau. Kok ini ada Esau lagi yang datang? Nah, kemudian Pak Ishak menjawab, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat untukmu. Wah, kemudian apa yang dilakukan Esau? Dia menangis ya, karena dia tidak mendapatkan berkat ya. Berkat yang tadi sudah diberikan kepada
Yakub. Nah, adik-adik, kenapa berkat itu diberikan kepada Yakub? Yakub itu kan anak yang nomor 2, bukan anak yang nomor 1. Nah, sedangkan anak nomor 1-nya tadi adalah Esau. Kenapa Tuhan memberikan dan kenapa Pak Ishak memberikan berkat itu kepada Yakub? Nah, lo bacakan ya. Karena firman Tuhan sudah berkata di Kejadian 25 ayat ke-23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak-anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Nah, jadi apa yang terjadi kepada Yakub dan Esau itu adalah kehendak Tuhan. Karena sebelum mereka lahir di pasal 25, Yakub sama Esau masih di dalam kandungannya Ribka. Firman Tuhan sudah berkata bahwa 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Ya, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Nah, itu semua sudah difirmankan oleh Tuhan, ya. Nah, sama seperti ini contohnya. Losu bawa sepatu. Nah, adik-adik mau dibelikan sepatu? Ada 2. Mau yang kanan atau mau yang kiri? Dua-duanya bagus, tapi adik-adik boleh pilih salah satu. Nah, kalau Losu pilih yang ini. Boleh nggak? Boleh. Nah, sama seperti juga tuh Tuhan. Ketika Yakub dan Esau sudah ditentukan oleh Tuhan, sama seperti kalian. Kalian suka makan apa? Coba misalkan telur sama ayam. Boleh pilih ayam? Boleh kan? Boleh pilih telur? Boleh. Dua-duanya enak. Tapi yang mau kalau Losu pilih ayam boleh kan? Nah, seperti itulah ya orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Losu mau bacakan lagi satu ayat dari Roma pasal yang ke-9. Roma pasal 9 ayatnya yang ke-11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Nah, sampai kepada perjanjian baru di kitab Roma, diingatkan kembali ya bahwa apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan tidak bisa diubah oleh manusia ya. Bukan karena ini baik, ini jahat, Tuhan pilih, tidak ya. Karena Tuhan sudah pilih sebelum kita lahir ya. Sudah ditentukan. Itu yang namanya kehendak ya. Ingat ya. Seperti sepatu ini semuanya bagus. Losu boleh pilih yang ini kan? Nah, sama seperti itulah ya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai kehendak yang pasti baik juga buat Losu dan adik-adik ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali belajar bagaimana Tuhan mempunyai kehendak yang baik bagi kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Tolong kami semua agar kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia agar namamu